Salah ngomong sedikit, dibully. Pakai baju yang tulisannya agak sensitif, dibully. Dikatain gak aware, dianggap gak punya prinsip untuk memilih wardrobe yang mereka mau pakai. Nah, di beberapa kasus, beberapa artis itu mungkin dipaksa untuk ngakuin hubungan yang sebenarnya gak ada. Tapi dia ini ngupload bahwa dia nulis surat ke 2PM itu dengan darah menstruasinya dia. Terus ditaburin rambut. Agensi-agensi gede kayak SM Entertainment, Hype, ataupun YG yang kayaknya ngasih jadwal super ketat dan juga menyiksa ke para idol. Kalau dipikir-pikir, setahunan ini banyak banget K-pop idol ataupun artis yang datang ke Jakarta. Nah, temen gue kemarin abis nonton Chanyeol EXO. Terus ada Cicanguk yang ganteng banget itu yang baru datang kemarin gue liat-liat. Nah, banyaknya K-pop artis ke Indonesia means industri K-pop ini gede banget di Asia ataupun bahkan di dunia. Nah, sayangnya apa yang some or most idol dan artis Korea itu harus korbankan to get all money and fame ternyata nggak semudah itu. Oke, first thing first, industri K-pop itu kan memang sulit banget ya ditembusnya. Dan memang high quality boy band ataupun girl band. So, mereka yang mau jadi boy band ataupun girl band biasanya di training dulu. Nah, namanya trainee dan biasanya itu dimulai dari umur yang belia banget. Nah, mereka harus sacrifice their childhood or even teenhood untuk bisa latihan vokal, stage performance, dance, dan banyak lagi. Nah, kehilangan childhood means keterbatasan mereka untuk ngelihat ataupun berinteraksi dengan dunia luar. The only thing they know adalah kerja, perform, money, dan ya mungkin kru-krunya mereka. Nah, ini tuh sangat bisa untuk ngebentuk personality yang gak seharusnya. Misalnya, mereka jadi lebih cepat dewasanya. Mereka bisa depresi karena mereka gak bisa mengelola emosi dengan baik. Terus mereka juga bisa gangguan psikis karena memang dilarang untuk jadi ekspresif. Nah, nggak hanya itu ya, mereka juga harus fulfill beauty standard K-pop. Jadi tinggi, langsing, mancung, mata belok, rambut sehat, dan lain-lain. Nah, biasanya ini memang didapatkan dari diet ketat, perawatan, nge-gym, bahkan ada yang operasi plastik. Buat apa ya? Buat ngubah bagian-bagian yang mungkin dianggap kurang memuaskan. Belum lagi ada hate speech yang harus diterima dari warganet. Salah ngomong sedikit, dibully. Pakai baju yang tulisannya agak sensitif, dibully. Dikatain gak aware, dianggap gak punya prinsip untuk memilih wardrobe yang mereka mau pakai. Nah, gak cuma artisnya aja, industri ataupun agensinya yang menaungi ternyata gak cukup bersih juga. Agensi-agensi gede kayak SM Entertainment, Hype, ataupun YG yang kayaknya ngasih jadwal super ketat dan juga menyiksa ke para idol. Nah, namanya adalah slave contract. Atau artinya ini tuh kontrak jangka panjang dan gak adil antara idol dan manajemennya. Nah, biasanya kontrak itu kan 6-7 tahun. Tapi bahkan beberapa perusahaan ataupun agensi gak pernah ngepeduliin ini. Dulu di tahun 2009 ada namanya TVXQ. Nah, ini di bawah naungan SM Entertainment. Nah, mereka pertama kali dikontrak itu selama 13 tahun. Dan kalau dimasukin wajib militer atau wamil karena mereka memang harus, nah itu tuh jadi 15 tahun. Mereka ngerasa kayak ini tuh kontrak panjang banget, kok kontrak kayaknya seumur hidup. Nah, akhirnya mereka bandinglah ke pengadilan. Dan akhirnya hakim pengadilan ini berpihak ke TVXQ. Nah, selain itu sebenarnya uang yang mereka dapatkan dari konser itu tuh gak sepenuhnya ke mereka. Banyak perhitungan yang hanya nguntungin agensi aja. Bahkan ada banyak agensi yang nganggap artisnya itu bukan idol, tapi aset yang harus dipekerjakan terus-menerus. Yang kedua adalah tekanan psikologis. Nah, ini biasanya mereka dapetin dari komentar-komentar netizen. Jadi menjadi idol itu kan memang harus siap ya, nerima komentar positif dan juga negatif. Banyak banget artis-artis yang nerima bulian, misalnya kayak Yeri. Dia itu dibully karena dia pernah nangis di pemakamannya Kim Jong Hyun. Nah, orang-orang itu mikir dia ini fake banget dan attention seeker. Atau misalnya penyanyi Ayu, dia pernah dikomentarin karena skill bernyanyinya gak bagus katanya. Kenapa juga dia harus nyanyi padahal suaranya gak bagus, kata orang sih kayak gitu. Nah, tapi gak cuma mereka berdua aja nih yang pernah menerima bulian. Hampir semua K-pop idol ataupun artis pernah nerima bulian ataupun hate speech dari warganet. Well, setiap hari nerima bulian, nerima komentar-komentar jelek, pasti akhirnya psikologis mereka kena dan mereka mungkin tertekan.
Nah, akhirnya ada beberapa artis ataupun idol K-pop yang memilih untuk mengakhiri hidupnya aja karena nggak tahan lagi. Nextnya adalah nggak adanya privacy ataupun keamanan di lingkungan para K-pop ini. Namanya artis K-pop pasti punya fame yang sangat besar. Banyak orang yang sayang sama mereka, banyak orang yang suka sama mereka. Tapi ternyata ini mengundang yang namanya seseng fans. Nah, di mana mereka itu akan nge-track, nge-hack informasi para K-pop artis. Bahkan ada seseng fans yang mencuri barang-barang pribadinya K-pop artis ini karena mereka emang terobsesi untuk punya salah satu bagian dari K-pop ini. Nah, di tahun 2009 ada nih salah satu fans 2PM yang menulis surat. Tapi dia ini ngupload bahwa dia nulis surat ke 2PM itu dengan darah menstruasinya dia. Terus ditaburin rambut. Nah, karena banyak orang yang nggak percaya, dia akhirnya ngupload foto pembalutnya. Jadi orang-orang bisa percaya kalau dia itu nggak bohong. Dan dia memang yang ngelakuin itu. Jadi so crazy ya. Nah, terus ada lagi kelakuan sesengnya EXO di Cina, di mana mereka bakal botakin rambutnya, terus mereka akan ngikutin personel EXO ini sampai ke kamar mandi. Supaya apa? Supaya mereka bisa foto-fotoin EXO dari dekat. Ini juga crazy. Nah, belum lagi kalau misalnya mereka nge-live. Nah, kalau kalian sering ngikutin artis-artis nge-live atau live stream, pasti nih ada aja momen dimana ada telepon dari orang nggak dikenal. Nah, kalau kita ngeliat langsung dari artisnya, mereka aja merasa gak nyaman ya, ataupun terganggu dengan telepon yang terus-menerus itu. Belum lagi ada yang namanya dispatch. Jadi ini tuh kayak paparazzinya Korea, pressnya Korea lah. Nah, banyak banget artis yang misalnya ketangkep kamera lagi berkencan ataupun pacaran. Nah, di beberapa kasus, beberapa artis itu mungkin dipaksa untuk ngakuin hubungan yang sebenarnya nggak ada. Nah, beberapa agensi memang membuat peraturan nih buat para K-pop artis mereka untuk nggak dating. Katanya sih ini buat biar ada konsistensi performance dan konsistensi brandingan dari artisnya di mata fans-fansnya tentunya. Nah, padahal ya mungkin umurnya udah cukup ya untuk bisa dating atau untuk bisa pacaran. Nah, dating kontroversi ini biasanya akan mempengaruhi pekerjaan dan juga popularitas dari idol. Once mereka punya skandal dating, udah selesai deh tuh karirnya. Industri nggak cuman orang-orang yang ada di depan layar, tapi orang-orang yang bekerja di belakang layar juga. Nah, eksploitasi di industri K-pop ini juga terjadi di orang-orang belakang layar ataupun kru-krunya. Jadi ada banyak kru yang ngeluh kalau mereka itu overtime dan bekerja tanpa istirahat. Ada salah satu mantan manajer idol namanya Baekhyun Jae dan juga Nam Yoon Jae. Nah, mereka ini pernah reveal kalau mereka dibayar dengan gaji yang sangat kecil kalau mereka bandingin dengan tanggung jawabnya yang amat sangat besar. Nah, banyak juga yang mikir ya, orang-orang awam mungkin mikir kalau sebenarnya kerjaan manajer itu ya gampang, cuman nganterin grupnya gitu ya. Tapi padahal mereka tuh ngelakuin hal yang lebih besar dari situ. Mereka tuh bertanggung jawab buat mastiin para idolnya untuk terus dalam kondisi yang baik, moodnya baik, ngejaga brandingan mereka untuk bisa tetap oke di mata fansnya. Dibalik dari semua kemewahan, uang, fame, dan juga fans, memang ternyata ada banyak hal yang harus dikorbankan ya, baik di depan ataupun di belakang layar. Nah, untuk kalian yang suka K-pop, menurutku sih boleh banget untuk mencintai, tapi jangan sampai obses. Just know that idol are also human and they have right to choose whatever they want in life. Semoga industri K-pop ataupun entertainment ini makin sehat dan makin rasional ya. Kamu tahu dark side apa lagi dari K-pop? Komen di kolom komentar ya.